Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Bimbel SG. Bertemu lagi dengan Kak Asep, kakak salah satu tentor matematika di SG. Kali ini kita akan membahas salah satu materi TKA. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Kalian bisa lihat di situ ada salah satu soal tentang fungsi. Yang ditanyakan adalah daerah hasil dari suatu fungsi kuadrat. Jadi ada sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kemudian daerah asalnya atau nilai x-nya dibatasin cuma bisa dari minus 3 sampai 2. Sehingga nggak semua nilai x itu bisa kita masukkan ke fungsi kuadrat tersebut. Nah, pertama yang harus kalian cek adalah kalau kalian ketemu soal fungsi kuadrat, kemudian yang diminta daerah hasil, kalian cek pertama kali adalah titik puncaknya. Jadi kita cari pertama kali adalah puncak dari sebuah fungsi kuadrat, biasanya disimbolkan xp dengan yp. Oke, kita cek nilai xp-nya terlebih dahulu. xp rumusnya adalah minus b per 2a. Jadi kita tinggal substitusi nilainya masing-masing. Minus B-nya minus 2, kemudian per 2 dikali A, karena di depan X kuadrat nggak ada angkanya, berarti ada angka 1, 2 kali 1, jadi hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Nah, nilai XP tersebut kalian cek ke bagian batas daerah asalnya, apakah dia masuk ke batas intervalnya. Nah, kalau dia masuk ke batas interval, maka kalian lanjutkan untuk cari nilai YP-nya. Caranya gimana? Kalian tinggal substitusi nilai XP yang udah kalian dapat. X yang kalian dapat nilainya sama dengan 1. Tinggal kalian substitusikan ke fungsi kuadratnya untuk dapat nilai Y. Sama dengan berarti 1 kuadrat min 2 dikali 1 min 8. Nilainya sama dengan 1 min 2 min 8. Jadi hasil akhirnya adalah minus 9. Kita dapat satu nilai. Nah, berikutnya kalian tinggal masukkan lagi nilai X dari batas intervalnya, yaitu minus 3 dan 2. Jadi kita 3 kali substitusi nilai X. Kita coba pakai yang sebelah kiri, minus 3. Caranya sama dengan yang sebelumnya, kalian tinggal substitusi ke fungsi kuadratnya. Semua X-nya kalian ganti minus 3, min 3 kuadrat, min 2 kali minus 3 min 8 sama dengan 9 plus 6 min 8. Oke, jadi 15 kurang 8 hasilnya 7. Oke. Satu lagi, kita pakai nilai X dari batas sebelah kanan yaitu 2. Substitusi, dapat Y sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 min 8 sama dengan 4 min 4 min 8. Jadi hasil akhirnya adalah minus 8. Nah, dari 3 jawaban yang kita dapatkan, nah mana yang jadi jawaban akhir, yaitu kita pilih nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi yang kita pakai adalah ini terkecil. Kemudian ini yang terbesar. Sehingga kita dapatkan kesimpulannya nilai daerah hasil atau nama lainnya range dari fungsi f bisa kita tuliskan himpunan y dengan nilai Y paling kecilnya adalah minus 9, berarti kita tulis sebelah kiri, minus 9 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 7. Oke, kemudian bisa kalian tambahkan di belakangnya Y anggota bilangan real, biar sesuai dengan penulisan di pilihan jawabannya. Oke, jadi kita dapat hasilnya, jawabannya adalah yang B. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu materi TKA, yaitu fungsi komposisi dengan model soal cerita ya. Jadi kita akan analisis satu soal cerita,
Kemudian ada 4 pernyataan, kita akan cek mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, dari bentuk teks atau soal cerita, kalian tinggal cari mana bagian yang menjadi fungsi yang akan kita gunakan. Di situ ilustrasinya adalah tahapan produksi roti, ada 2 tahap. Tahap pertama disimbolkan dengan fx, yaitu tahapan dari bahan dasar tepung menjadi adonan. Kemudian nanti hasil fx-nya akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu rumus fungsinya adalah gx. Nah, jadi inti dari sini sebenarnya kita udah dapat bahwa tahapan pembuatan rotinya ada 2, yaitu fx dilanjutkan dengan gx. Oke. Kemudian kalau kita cek ke pernyataan pertama, yang diminta adalah fungsi komposisi yang sesuai. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi komposisi yang sesuai. Jadi kalau ada sebuah fungsi komposisi fx dilanjutkan dengan gx, maka fungsi komposisi yang sesuai adalah urutannya dibalik. Jadi g, o, f, x. Nah, baru bisa kita jabarkan. Jadi kita akan cari g, o, f, x. Nah, penjabarannya berarti g dalam kurung f, x. Nah, seperti ini. Baru kita bisa substitusi sesuai fungsinya tadi. G kita tulis lagi, fx-nya kita tuliskan sesuai fungsi yang tadi di awal soal, yaitu 10/9x. Jadi kita tulis fx-nya menjadi 10/9x. Nah, berikutnya kita tinggal jabarkan lagi menggunakan rumus fungsi g, yaitu gx sama dengan 9x plus 5. Berarti kalau g 10/9x, kita substitusi ke fungsi g, hasilnya menjadi 9 dikali x-nya kita ganti 10/9x. Terus ditambah 5. Nah, nanti 9-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya kita dapatkan 10x plus 5. Nah, inilah fungsi komposisi yang sesuai dengan tahapan pembuatan roti yang diilustrasikan dari soal. Jadi kita dapatkan GOFX sama dengan 10x plus 5. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 1 salah ya. 1 salah, karena di situ FOG dan hasil fungsinya juga beda. Oke, kita selesai di pernyataan 1, kita lanjutkan ke pernyataan 2. Jika hari ini toko roti membuat adonan dengan 10 kg tepung, nah tepung tadi adalah bahan utamanya yang disimbolkan dengan X. Apakah benar nanti menghasilkan 105 bungkus roti? Caranya gimana? Tinggal kita substitusi ke fungsi komposisi yang udah kita buat tadi. Jadi nomor 2, pernyataan kedua, kalian tinggal substitusikan nilai X-nya sama dengan 10. Jadi G, O, F, 10. Berarti X-nya kita ganti 10. 10 dikali 10 ditambah 5. Jadi 100 ditambah 5 sama dengan 105. Jadi pernyataan 2 kita dapat hasilnya 105, sehingga kesimpulannya pernyataan 2 benar. Oke. Berikutnya pernyataan ketiga. Inverse dari fungsi pembuatan roti tahap 2 adalah G inverse X 9X plus 5. Ini benar atau salah? Jadi kita akan cek menggunakan fungsi inverse. Kita tuliskan dulu fungsi Gx yang ada di soal. Gx tadi sama dengan 9X ditambah 5. 9X ditambah 5. Nah, tahapan membuat fungsi inverse yang pertama adalah kalian tuliskan dia dalam bentuk Y sama dengan 9x plus 5. Setelah itu kita pindah ruas, berarti nanti 5-nya pindah ke depan jadi Y minus 5 sama dengan 9x, atau 9x sama dengan Y min 5. Nah, kalau sudah, berikutnya 9-nya kita pindahkan lagi ke ruas belakang dengan bentuk pembagian. Jadi Y min 5/9. Nah, kalau kita udah dapatkan bentuk X sama dengan, berarti itu adalah bentuk dasar dari fungsi inverse-nya. Tinggal kita tuliskan menjadi G
inverse X sama dengan Y-nya kita ganti dengan X. X min 5/9. Jadi fungsi inverse G atau G inverse yang sesuai adalah X min 5/9. Jadi pernyataan ketiga salah ternyata. Oke. Berikutnya pernyataan keempat itu mirip dengan pernyataan kedua. Jadi pernyataan keempat kita akan cek jika target produksi roti 205 apakah butuh 20 kg tepung. Sebenarnya ini kalian bisa cek dari belakang ke depan atau depan ke belakang ya. Kita coba sesuai penulisan soalnya. Jadi tahapan pembuatan lengkapnya tadi disimbolkan dengan GOFX. Nilainya sama dengan 10X ditambah 5. Nah, karena yang diketahui pertama adalah total rotinya, jadi kita ganti GOFX-nya nilainya dengan 205. Nah, nanti kita akan cari berapa nilai X yang memenuhi persamaan ini. 5 kita pindah ruas, jadi 200 berarti ya, sama dengan 10X. Maka X sama dengan 200 dibagi 10, yaitu 20. Nah, jadi untuk mendapatkan 205 roti, kita butuh bahan dasar 20 kg tepung. Jadi pernyataan keempat benar. Oke, jadi untuk soal fungsi komposisi yang kita bahas, ada dua pernyataan yang benar, yaitu 2 dan 4. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal di video berikutnya. Terima kasih.